Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nasrin Fatima dari kelas 1011 absen 20. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab statistika. Selamat menonton video penjelasannya guys. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab statistika. Apa aja sih yang ada dalam bab statistika? Nah, pada bab statistika kali ini terdapat rata-rata hitung atau mean, yang kedua median, ketiga modus, keempat kuartil, kelima desil, keenam persentil, ketujuh simpangan rata-rata, kedelapan ragam dan simpangan baku. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang pengertian, rumus, beserta contoh soal dari bab statistika kali ini. Untuk yang pertama, di sini terdapat rata-rata atau mean. Apa sih rata-rata itu? Rata-rata adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data jika suatu data terdiri atas X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, untuk rumus mean atau rata-rata terdapat rumus data tunggal dan rumus data kelompok. Untuk data tunggal adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn per N. Nah, untuk X bar adalah rata-rata data tunggal atau mean. Untuk X1, X2 itu datum ke 1, ke 2 atau sampai dengan N. Untuk yang N adalah banyaknya datum. Dan rumus mean data kelompok adalah nilai rata-rata sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Fi adalah frekuensi kelas Ki dan Xi adalah nilai tengah kelas Ki. Nah, setelah kita membahas rumus, kita akan memberikan contoh soal untuk lebih mudah memahami tentang rata-rata atau mean. Nah, untuk yang pertama terdapat contoh soal rata-rata data tunggal. Hitunglah mean atau rata-rata dari data 576876. Langkah pertama untuk menjawab kita harus mencari N atau banyaknya datum. Dalam soal tersebut, banyaknya datum adalah 6. Setelah itu, kita substitusikan data tersebut ke rumus rata-rata data tunggal, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 per 6. 6 adalah banyaknya datum ya. Jadi, hasil dari penjumlahan adalah 39 dibagi 6 sama dengan 6,5. Jadi, rata-rata dari data tunggal tersebut adalah 6,5. Dan untuk contoh soal berikutnya adalah contoh soal rata-rata data kelompok. Hitunglah rata-rata dari data berat badan mahasiswa semester 1 jurusan matematika berikut. Dalam data tersebut terdapat 6 siswa dengan berat badan 57 kg, 10 siswa dengan berat badan 55 kg, 14 siswa dengan berat badan 56 kg, 20 siswa dengan berat badan 57 kg, dan 10 siswa dengan berat badan 58 kg. Nah, untuk cara menjawabnya, langkah pertama adalah kita harus mencari jumlah Fi atau sigma Fi. Pada data tersebut, sigma Fi adalah 60. Dan langkah kedua, kita harus mengalihkan berat badan dengan frekuensi, yaitu 54 dikali 6 sama dengan 324, 55 dikali 10 sama dengan 550, 56 dikali 14 sama dengan 784, 57 dikali 20 sama dengan 1140, 58 dikali 10 sama dengan 580. Setelah kita sudah mengalihkan, kita harus menjumlahkan hasil dari perkalian Fi dengan Xi. 324 ditambah 550 ditambah 784 ditambah 1140 ditambah 580 sama dengan 3378. Setelah kita mengetahui sigma Fi dan sigma Fi dikali Xi, kita harus mensubstitusikan jumlahnya ke dalam rumus, yaitu sama dengan 3378 dibagi atau per 60 sama dengan 56,3. Jadi, rata-rata dari
data kelompok tersebut adalah 56,3. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang median. Apa sih median itu? Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan atau data yang sudah terurut. Nah, dalam median terdapat rumus data tunggal dan juga rumus data kelompok. Untuk rumus data tunggal terdapat dua rumus untuk data ganjil dan juga data genap. Data ganjil adalah N plus 1 per 2 dan untuk data genap adalah N per 2 plus dalam kurung N per 2 plus 1 per 2. N itu adalah banyaknya data. Dan untuk rumus data kelompok adalah ME sama dengan TB plus 1 per 2N dikurang FKK per FK dikali L. Dan untuk TB adalah batas bawah kelas median, N adalah banyaknya data, FKK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FK adalah frekuensi kelas median, dan L adalah panjang atau interval kelas median. Nah, untuk contoh soalnya, di sini terdapat contoh soal median data tunggal, yaitu median dari data berikut adalah 685763248. Untuk penyelesaiannya, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus mencari banyaknya data. Pada data berikut, banyaknya data adalah 9, dan 9 adalah angka ganjil, sehingga rumus yang kita pakai adalah N plus 1 per 2. Nah, kita harus substitusikan data tersebut ke dalam rumus. N adalah 9 plus 1 per 2. 9 plus 1 sama dengan 10, 10 per 2 sama dengan 5. Angka pada posisi kelima adalah 6, sehingga median pada data tunggal tersebut adalah 6. Nah, untuk contoh soal selanjutnya adalah contoh soal median dalam data kelompok. Yang pertama adalah median dari nilai ujian bahasa Inggris 50 siswa yang disajikan dalam tabel berikut adalah, dan untuk penyelesaiannya kita harus menentukan banyaknya data. Banyaknya data adalah 50, karena 4 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 15 tambah 12 adalah 50. Setelah itu kita menentukan 1 per 2 dikali N sama dengan 1 per 2 dikali 50 sama dengan 25. Setelah kita menentukan 1 per 2 dikali N, kita dapat mengetahui kelas mediannya terdapat di mana. Dari 25 itu berarti frekuensi kumulatifnya terletak pada 25. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 5 sama dengan 13, 13 ditambah 10 sama dengan 23, 23 ditambah 15 sama dengan 38, sehingga 25 itu masuk dalam 38 tadi, frekuensi kumulatif yang ke-38. Jadi kelas mediannya terdapat pada interval 81 sampai 90 dan frekuensi ke-15. Dan untuk TB-nya atau tepi bawah sama dengan 81 dikurangi 0,5 sama dengan 80,5. Untuk L-nya atau jangkauan atau panjang kelas adalah 10 karena 81 sampai 90 adalah 10. FKK-nya sama dengan 23 dan frekuensi kelas mediannya adalah 25. Setelah itu kita harus mensubstitusikan ke dalam rumusnya, yaitu ME sama dengan 80,5 ditambah 25 dikurang 23 per 25 dikali 10. 80,5 ditambah 2 per 25 dikali 10 sama dengan 80,5 ditambah 0,08 dikali 10 sama dengan 80,5 ditambah 0,8 sama dengan 81,3. Sehingga median dari data kelompok tersebut adalah 81,3. Dan untuk selanjutnya terdapat modus. Apa sih modus itu? Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Berdasarkan banyak modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut.
A. Unimodus adalah data yang hanya mempunyai satu modus. B. Bimodus adalah data yang mempunyai dua modus. C. Multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari dua modus. D. Data yang tidak mempunyai modus. Nah, untuk rumus modus, terdapat rumus data tunggal dan juga rumus data kelompok. Untuk rumus data tunggal bisa dilihat dari data yang paling sering muncul, dengan kata lain, nilai data yang frekuensinya paling besar. Dan untuk rumus modus data kelompok yaitu L ditambah D1 per D1 plus D2 dikali C. L adalah tepi bawah kelas dari kelas terdapatnya modus. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas terdapat modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih antara frekuensi kelas terdapat modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. C adalah interval kelas atau jangkauan. Dan untuk contoh soal modus data tunggal yaitu modus dari data 59879599798697 adalah, untuk penyelesaiannya kita harus mencari data yang paling sering muncul. Dalam data tersebut, data yang paling sering muncul adalah 9. Dan contoh soal kedua adalah contoh soal modus data kelompok. Modus dari data berikut adalah, nah, untuk penyelesaiannya yang pertama adalah frekuensi paling banyak adalah 9. Jadi intervalnya adalah 31 sampai 35. Jadi kelas modus pada interval 31 sampai 35. Jadi TB sama dengan 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. C sama dengan 5. D1 9 dikurangi 1 sama dengan 1, D2 9 kurangi 6 sama dengan 3. Maka MO sama dengan 30,5 plus 1 per 1 ditambah 3 dikali 5. 30,5 ditambah 1,25 yaitu 31,75, sehingga modus dari data kelompok tersebut adalah 31,75. Nah, untuk selanjutnya adalah kuartil. Apa sih kuartil itu? Kuartil adalah jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Akan didapatkan 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah disebut juga dengan median atau Q2, dan kuartil atas adalah Q3. Nah, untuk rumus kuartil terdapat rumus data tunggal dan juga rumus data kelompok. Untuk rumus kuartil data tunggal adalah QI sama dengan I per 4 dikali N plus 1. Dan untuk rumus kuartil data kelompok yaitu QI sama dengan TB plus I per 4 dikali N dikurangi FK per FI dikali P. Untuk FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil KI, dan FI sama dengan frekuensi kelas kuartil KI. Nah, untuk contoh soal adalah contoh soal kuartil data tunggal. Yang pertama, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 8, 11, 4, 4. Penyelesaiannya, pertama kita harus mengurutkan datanya tersebut menjadi 4, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 11. Nah, untuk menentukan Q1 sama dengan 1 per 4 dikali 11 plus 1. 11 adalah banyaknya data. Sama dengan 1 per 4 dikali 12 sama dengan 3. Jadi, angka pada posisi ketiga adalah 5. Jadi, Q1 sama dengan 5. Q2 sama dengan 2 per 4 dikali 11 plus 1 sama dengan 2 per 4 dikali 12 sama dengan 6. Jadi, angka pada posisi ke-6 adalah 8. Jadi, Q2 adalah 8. Q3 sama dengan 3 per 4 dikali 11 ditambah 1 sama dengan 3 per 4 dikali 12 sama dengan 9. Jadi, angka pada posisi ke-9 adalah 10.
Jadi Q1 adalah 5, Q2 adalah 8, Q3 adalah 10. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal kuartil data kelompok. Tentukanlah Q1 dari data berikut. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita harus menentukan N atau jumlah dari frekuensi, yaitu 50. Setelah itu kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif pertama adalah 4, 4 tambah 6 sama dengan 10, 10 tambah 9 sama dengan 19, 19 tambah 14 sama dengan 33, 33 tambah 10 sama dengan 43, 43 tambah 5 sama dengan 48, 48 tambah 2 sama dengan 50. Setelah itu N sama dengan 50. Setelah itu kita harus menentukan I per 4 dikali N. I per 4 kali N sama dengan 1 per 4 kali 50 sama dengan 12,5. 12,5 terletak pada frekuensi 19. Jadi TB-nya adalah 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5, FK-nya 10, FI-nya 9, P-nya 5. Maka Q1 sama dengan 40,5 ditambah 12,5 dikurang 10 per 9 dikali 5 sama dengan 40,5 ditambah 1,39 sama dengan 41,89. Jadi, Q1 dari data kelompok tersebut adalah 41,89. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang desil. Apa sih desil itu? Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Dan untuk rumus desil terdapat rumus desil data tunggal dan juga rumus desil data kelompok. Untuk rumus desil data tunggal yaitu DI sama dengan I per 10 dikali N ditambah 1. Dan untuk rumus desil data kelompok yaitu DI sama dengan TB ditambah I per 10 dikali N dikurang FK per FI dikali P. Untuk FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. Untuk FI sama dengan frekuensi kelas desil ke I. Dan setelah itu kita akan membahas contoh soal. Di sini terdapat contoh soal desil data tunggal, yaitu tentukan desil kedua dari data berikut: 9, 10, 6, 8, 7, 7, 8, 9, 10. Penyelesaiannya kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. N-nya yaitu 9 karena banyak data dari data tersebut yaitu 9. D2 sama dengan 2 per 10 dikali 9 tambah 1 sama dengan 2 per 10 dikali 10 sama dengan 5. Jadi desilnya adalah 5. Selanjutnya adalah contoh soal desil data kelompok. Tentukan D6 dari data berikut. Penyelesaian awal adalah kita menentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu 5 ditambah 6, 11, 11 tambah 3 sama dengan 14, 14 tambah 5 sama dengan 19, 19 tambah 7 sama dengan 26, 26 tambah 4 sama dengan 30. Jadi N sama dengan 30. I per 10 dikali N sama dengan 6 per 10 dikali 30 sama dengan 18. 18 bisa menentukan kelas desilnya. 18 terletak pada frekuensi kumulatif ke-19. Jadi TB sama dengan 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. FK-nya 14, FI-nya 5, P-nya 3. Maka D6 sama dengan 19,5 ditambah 18 dikurang 14 per 5 dikali 3 sama dengan 19,5 ditambah 2,4 sama dengan 21,9. Jadi, desil dari data kelompok tersebut adalah 21,9. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang persentil. Persentil itu apa sih? Persentil adalah nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Dan untuk persentil, rumusnya dibagi menjadi dua, yaitu rumus persentil data tunggal dan juga rumus persentil data kelompok.
Untuk rumus persentil data tunggal yaitu PI sama dengan I per 100 dikali N plus 1. Rumus persentil data kelompok yaitu PI sama dengan TB plus I per 100 dikali N dikurang FK per FI dikali P. Dan untuk FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil KI. Dan FI yaitu frekuensi kelas persentil KI. Dan selanjutnya terdapat contoh soal persentil data tunggal. Diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 5, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Tentukan persentil ke-75. Penyelesaiannya adalah urutkan data, yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. N-nya adalah 10. Jadi, P75 sama dengan 75 per 100 dikali 10 plus 1 sama dengan 75 per 100 dikali 11 sama dengan 8,25. Jadi, persentil ke-75 adalah 8,25. Selanjutnya adalah contoh soal persentil data kelompok. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel berikut ini. Tentukan letak persentil kelompok ke-25. Penyelesaiannya adalah langkah awal kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif yang pertama adalah 3. 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 tambah 16 sama dengan 25. 25 tambah 8 sama dengan 33. 33 tambah 7 sama dengan 40. Setelah itu kita harus menentukan N-nya. N-nya sama dengan 40. Setelah itu kita menentukan I per 100 dikali N sama dengan 25 per 100 dikali 40 sama dengan 10. 10 terletak pada frekuensi kumulatif ke-25 sehingga intervalnya adalah 51 sampai 55. Sehingga TB-nya sama dengan 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. FK-nya sama dengan 9, FI sama dengan 16, P-nya sama dengan 5. Maka P25 sama dengan 50,5 ditambah 10 dikurang 9 per 16 dikali 5. Jadi 50,5 ditambah 0,31 sama dengan 50,38. Jadi persentil ke-25 dari data kelompok tersebut adalah 50,38. Setelah itu kita akan membahas tentang simpangan rata-rata. Apa sih simpangan rata-rata itu? Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Nah, untuk simpangan rata-rata terdapat dua rumus, yaitu rumus simpangan rata-rata data tunggal dan juga rumus simpangan rata-rata data kelompok. Untuk rumus simpangan rata-rata data tunggal yaitu SR sama dengan sigma XI dikurang X bar per N. Keterangannya yaitu SR sama dengan simpangan rata-rata. XI adalah data ke I. X bar adalah rataan hitung. Dan N adalah banyak data. Untuk rumus simpangan rata-rata data kelompok yaitu SR sama dengan sigma FI dikali XI min X bar dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N per sigma FI dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N. Untuk keterangannya, SR adalah simpangan rata-rata, XI sama dengan data ke I, X bar adalah rataan hitungnya, FI sama dengan frekuensi data ke I. Nah, di sini terdapat contoh soal simpangan rata-rata data tunggal, yaitu ada 6 orang siswa yang memperoleh nomor buku bahasa Indonesia berurutan dan bisa diketahui sebagai berikut. 100, 110, 120, 130, 140, 150. Tentukan simpangan rata-rata dari nomor buku tersebut. Langkah awal adalah kita harus menentukan X bar atau rata-ratanya dengan 100 ditambah 110 ditambah 120 ditambah 130 ditambah 140 ditambah 150 per 6 sama dengan 125.
Setelah itu kita substitusikan jumlahnya ke rumus SR, yaitu sama dengan 100 dikurang 125 ditambah 110 dikurang 125 ditambah 120 dikurang 125 ditambah 130 dikurang 125 ditambah 140 dikurang 125 ditambah 150 dikurang 25 per 6, yaitu minus 25 ditambah minus 15 ditambah minus 5 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 25 per 6 sama dengan 25 tambah 15 tambah 5 tambah 5 tambah 15 tambah 25 per 6 sama dengan 90 per 6 sama dengan 15. Jadi simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut adalah 15. Nah, untuk contoh soal selanjutnya adalah contoh soal simpangan rata-rata data kelompok. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita harus menentukan N atau banyaknya data. Dengan 10 tambah 6 ditambah 5 tambah 5 tambah 4 sama dengan 30. Setelah itu kita harus mencari nilai tengahnya, nilai tengah dari interval. Nilai tengah dari interval 1 sampai 3 sama dengan 2, 4 sampai 6 sama dengan 5, 7 sampai 9 sama dengan 8, 10 sampai 12 itu sama dengan 11, 13 sampai 15 adalah 14. Setelah itu kita harus mengalihkan FI dengan XI. 10 kali 2 sama dengan 20, 6 kali 5 sama dengan 30, 5 kali 8 sama dengan 40, 5 kali 11 sama dengan 55, 4 kali 14 sama dengan 56. Setelah itu kita jumlahkan hasil perkalian dari FI dikali XI. 20 tambah 30 tambah 40 tambah 55 tambah 56 sama dengan 201. Setelah itu kita kurangi XI dengan X bar. X bar dari data tersebut adalah 6,7. 2 dikurang 6,7 sama dengan 4,7. 5 dikurang 6,7 sama dengan 1,7. 8 dikurang 6,7 sama dengan 1,3, 11 dikurang 6,7 sama dengan 4,3, 14 dikurang 6,7 sama dengan 7,3. Setelah itu kita kalikan FI dengan XI min X bar, yaitu 10 dikali 4,7 sama dengan 47, 6 dikali 1,7 sama dengan 10,2, 5 dikali 1,3 sama dengan 6,5, 5 dikali 4,3 sama dengan 21,5, 4 dikali 7,3 sama dengan 29,2. Setelah itu jumlahkan hasil perkalian FI dikali XI min X bar. 47 ditambah 10,2 ditambah 6,5 ditambah 21,5 ditambah 29,2 sama dengan 114,4. Setelah itu SR sama dengan 114,4 dibagi 30 sama dengan 3,81. Jadi simpangan rata-rata dari data kelompok di atas adalah 3,81. Setelah itu kita akan mempelajari ragam dan simpangan baku. Apa sih ragam dan simpangan baku itu? Ragam adalah ukuran yang menyatakan penyebaran nilai-nilai atau data terhadap rata-ratanya. Simpangan baku adalah ukuran seberapa terbesarnya angka-angka dalam suatu kumpulan data. Nah, untuk rumus ragam data terbagi menjadi dua, adalah rumus ragam data tunggal dan rumus ragam data kelompok. Untuk rumus ragam data tunggal yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma XI min X bar pangkat 2 per N. Untuk rumus ragam data kelompok yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali XI min X bar pangkat 2 per sigma FI. Oke, contoh soal ragam data pada data tunggal. Di suatu kelas terdiri dari 10 orang yang memiliki tinggi 152, 165, 173, 159, 164, 154, 174, 156, 168, dan 163. Nah, untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama adalah menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah data tersebut. X bar sama dengan sigma XI
per N sama dengan 152 ditambah 165 tambah 173 ditambah 159 ditambah 164 ditambah 154 ditambah 174 ditambah 163 ditambah 158 ditambah 168 per 10 sama dengan 1630 per 10 sama dengan 163. Langkah kedua adalah menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata. Sigma XI dikurang X bar pangkat 2. Contoh, 152 dikurang 163 pangkat 2 ditambah 165 dikurang 163 pangkat 2 sampai seterusnya. Langkah ketiga atau langkah terakhir adalah simpangan setiap nilai data kita kuadratkan lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut dengan ragam. S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N sama dengan 169 ditambah 9 tambah 100 tambah 16 tambah 1 tambah 81 tambah 121 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 25. Per 10 sama dengan 524,5. Untuk contoh soal ragam data berikutnya adalah contoh soal ragam data kelompok. Tentukan ragam dari tabel berikut. Penyelesaiannya adalah langkah awal, tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensinya. Jadi, kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengah dari 63 sampai 67 itu adalah 65, 68 sampai dengan 72 adalah 70, 73 sampai 77 adalah 75, 78 sampai 82 adalah 80, 83 sampai 87 sama dengan 85, 88 sampai 92 adalah 90. Setelah itu kita kalikan nilai tengah dengan frekuensinya. 3 kali 65 sama dengan 195, 2 dikali 70 140, 7 kali 75 525, 3 dikali 80 240, 4 kali 85 380, 1 kali 90 sama dengan 90. Setelah itu jumlahkan hasil dari perkalian FI dikali N, yaitu 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340 ditambah 90 sama dengan 1530. Langkah kedua adalah hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 195 ditambah 140 ditambah 525 ditambah 240 ditambah 340 ditambah 90 per 20 sama dengan 1530 per 20 sama dengan 76,5. Langkah ketiga adalah hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data, yaitu XI dikurang X bar. Hasilnya adalah minus 11,5, minus 6,5, minus 1,5, 3,5, 8,5, 13,5. Setelah itu, kuadratkan hasil dari XI min X bar, yaitu 132,25, 42,25, 2,25, 12,25, 72,25, 182,25. Setelah itu kalikan FI dengan XI min X bar pangkat 2, yaitu 3 dikali 132,25 sama dengan 396,75, 2 dikali 42,25 sama dengan 144,5, 7 dikali 2,25 sama dengan 15,75, 3 dikali 12,25 sama dengan 36,75, 4 dikali 72,25 sama dengan 289, 1 dikali 182,25 sama dengan 182,25. Setelah itu, jumlahkan hasil dari perkalian FI dikali XI min X bar pangkat 2, yaitu 396,75
ditambah 144,5 ditambah 15,75 ditambah 36,75 ditambah 289 ditambah 182,25 sama dengan 1065. Langkah keempat atau langkah terakhir adalah jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut ragam. S pangkat 2 sama dengan sigma Fi dikali Xi min X bar pangkat 2 per N, yaitu 1065 per 20 sama dengan 53,25. Jadi, ragam dari data kelompok di atas adalah 53,25. Setelah itu, ada rumus simpangan baku data tunggal dan juga rumus simpangan baku data kelompok. Rumus simpangan baku data tunggal yaitu S sama dengan akar sigma Xi min X bar pangkat 2 per N. Dan rumus simpangan baku data kelompok yaitu S sama dengan akar sigma Fi dikali Xi min X bar pangkat 2 per N. Untuk contoh soalnya adalah contoh soal simpangan baku data tunggal. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi badan 151 cm, 168 cm, 176 cm, 158 cm, 166 cm, 154 cm, 178 cm, dan 161 cm. Dan untuk menyelesaikan soal di atas, langkah pertama adalah menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data, kemudian kita bagi dengan jumlah data tersebut atau N. X bar sama dengan 151 ditambah 168 ditambah 176 ditambah 158 ditambah 166 ditambah 154 ditambah 178 ditambah 161 per 8 sama dengan 1312 per 8 sama dengan 164. Langkah kedua adalah menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata, yaitu sigma Xi min X bar pangkat 2, yaitu 151 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 168 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 176 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 156 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 166 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 154 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 178 dikurang 164 pangkat 2 ditambah 161 dikurang 164 pangkat 2. Kemudian langkah ketiga adalah simpangan setiap nilai data kita kuadratkan lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan disebut varians. Sigma Xi dikurang X bar maka 2 per N sama dengan 169 ditambah 16 ditambah 144 ditambah 64 ditambah 4 ditambah 100 ditambah 196 tambah 9 per 8 sama dengan 702 per 8 sama dengan 87,7. Kemudian langkah keempat adalah akar kuadratkan nilai varian tersebut. Akar 87,75 sama dengan 9,3675. Jadi simpangan bakunya sebesar 9,3675. Nah, contoh soal berikutnya adalah contoh soal simpangan baku data kelompok. Tentukan simpangan baku dari tabel berikut. Penyelesaiannya, langkah pertama adalah tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensi. Langkah pertama, kita harus mencari nilai tengah atau Xi. Nilai tengah dari 63 sampai 67 adalah 65, 68 sampai 72 adalah 70, 73 sampai 77 adalah 75, 78 sampai 82 adalah 80, 83 sampai 87 adalah 82, 88 sampai 92 adalah 90. Setelah itu kita kalikan Fi dengan Xi, yaitu 2 dikali 65, 130, 3 dikali 70, 210, 6 dikali 75, 450, 4 kali 80, 320, 4 kali 85, 340, 1 dikali 90 sama dengan 90. Setelah itu jumlahkan hasil perkalian Fi dengan Xi.
yaitu 130 ditambah 210 ditambah 450 ditambah 320 ditambah 340 ditambah 90 sama dengan 1540. Langkah kedua adalah hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. X bar sama dengan 130 ditambah 210 ditambah 450 tambah 320 ditambah 340 ditambah 90 per 20 sama dengan 1540 per 20 sama dengan 77. Untuk langkah ketiga yaitu hitung simpangan setiap kelompoknya dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Setelah kita menemukan X barnya, maka kita harus mengurangkan XI dengan X bar, yaitu dengan hasil min 12, min 7, min 2, 3, 8, dan 13. Setelah itu, XI dikurang X bar dikuadratkan, yaitu 144, 49, 4, 9, 64, 169. Setelah itu, FI dikali XI min X bar pangkat 2. 2 dikali 144, 288, 3 dikali 49, 147, 6 dikali 4, 24, 4 dikali 9, 36, 4 dikali 64, 256, 1 dikali 169, 169. Setelah itu, jumlahkan dari hasil perkalian FI dikali XI min X bar pangkat 2. 288, 100 ditambah 147 ditambah 24 ditambah 36 ditambah 256 ditambah 169 sama dengan 920. Langkah keempat adalah jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data disebut varian. S kuadrat sama dengan 920 per 20 sama dengan 46. Langkah kelima adalah akar kuadratkan nilai varian tersebut. S sama dengan akar 920 per 20 sama dengan akar 46. Jadi simpangan baku kelompok tersebut sebesar akar 46. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang kesulitan dalam bab statistika. Dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.